Hai Hai guys. guys. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menelusuri wilayah Bekasi. So, teman-teman stay tune dan enjoy ya. Perjalanan kita ke Bekasi untuk hari pertama, kita naik kereta dari stasiun Pondok Cina dan kita turun di stasiun Cawang. Dan kami transit naik LRT Cikoko dan kita turun di stasiun Bekasi Barat. Dan untuk hari kedua, kita lanjut ke Bekasi dengan naik motor untuk ke Pantai Muara Gembong dengan jarak 82 km dengan waktu 3 jam. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama Bekasi ini berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Candrabaga yang tertulis di dalam prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 249 km persegi. Dengan batas wilayah Kota Bekasi adalah sebelah utara Kabupaten Bekasi, sebelah selatan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sebelah barat Provinsi DKI Jakarta. Jumlah penduduk Bekasi yaitu 2.530.436. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kebudayaan dan adat istiadat dari Kota Bekasi. Nah, yang pertama ada batik bekas. Batik bekas, suatu jenis batik khusus ini berasal dari Kota Bekasi. Motif batik Bekasi merupakan karya seni batik yang identik dan bahkan menjadi ikon batik daerah Bekasi. Teman-teman, saya akan menjelaskan arti batik yang ada dalam slide. Yang pertama, ada motif si pitung. Motif si pitung yakni pendekar Betawi yang sangat terkenal dan motif keluarga Betawi beserta kehidupan kesehariannya. Motif tersebut mengangkat kebudayaan masyarakat Betawi dengan harapan dapat melestarikan budaya dan kearifan lokal daerah setempat ke masyarakat luas. Yang kedua, ada motif batik rawa gatel. Motif batik Bekasi ini idenya bersumber pada kisah pendaratan darurat pesawat Dakota milik Sekutu karena kerusakan mesin pada tanggal 23 November 1945 di Rawa Gatel, Cakung, Bekasi. Dulu Cakung masih bagian wilayah Bekasi. Ketika hendak ditolong, ternyata tentara Sekutu yang ada di dalam pesawat tersebut melepaskan tembakan. Hingga akhirnya tentara Sekutu tersebut ditawan oleh pejuang Bekasi. Peristiwa ini memicu pembakaran pembumi hangusan Bekasi oleh tentara Sekutu. Dan pejuang Bekasi dengan gagah berani melawan tentara Sekutu. Dan yang ketiga, ada motif tarawong. Keberadaan batik tarawong ini didasarkan pada sejarah batik Indonesia yang tercatat pada masa kolonial Belanda. Batik ini juga pernah diikutsertakan dalam pameran batik pada tahun 1892 di Amsterdam, Belanda. Yang kedua, ada kesenian tari topeng. Tari topeng Bekasi
atau yang dikenal sebagai topeng sats merupakan salah satu jenis kesenian Bekasi yang relatif masih tetap eksis dan masih banyak penggemarnya. Topeng Bekasi memakai bahasa Betawi dan bercampur dengan bahasa Bekasi. Unsur seni yang terdapat di topeng Bekasi ini adalah unsur seni musik, suara, lawak, serta percampuran drama. Unsur dari dilangsungkan pada saat pembukaan acara yang diisi tarian. Dan yang ketiga, ada kesenian ujungan. Ujungan merupakan kesenian bela diri yang unik bertujuan untuk mempertaruhkan harga diri dan perebutan status sosial. Kata ujungan sendiri berasal dari bahasa Sunda. Kata jung berarti lutut ke bawah. Berkembang menjadi ujung berarti kaki. Dari beberapa tokoh ujungan Bekasi mengatakan bahwa ujungan berasal dari kata ujung atau bongkot, bahasa dialek Bekasi, baik ujung rotan maupun ujung kaki. Yang keempat ada Tanjidor Bekasi. Tanjidor merupakan sejenis kesenian orkes rakyat Betawi yang menggunakan alat-alat musik, terutama alat tiup, trompet, dan tambur. Kesenian ini dinamai Tanjidor karena didominasi oleh suara dor-dor yang keluar dari bunyi tambur atau drum band yang cukup dominan dalam pertunjukan kesenian ini. Sebagian masyarakat Bekasi ada juga yang menyebut kesenian ini dengan nama gebret, yang diambil dari bunyi trompet yang juga dominan dalam kesenian ini. Yang kelima, ada tradisi berebut dandang. Prosesi berebut dandang ini ditandai dengan berbalas pantun antara jagoan atau jawara dari pihak pria dengan jawara pihak perempuan. Setelah itu ditandai dengan adu silat. Biasanya jagoan dari pria menyerahkan dandang dalam tanda kurung, tanda tanggung jawab pihak pria kepada pihak perempuan. Lalu yang keenam, tradisi sedekah bumi. Sedekah bumi adalah sebuah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Biasanya sedekah bumi ini digelar pada hari Jumat atau tengah hari di simpang jalan. Dan yang terakhir di nomor 7 ada wayang kulit Bekasi. Wayang kulit Bekasi adalah salah satu seni pertunjukan yang memiliki ciri khas tersendiri. Di Bekasi, seni wayang kulit bukan hanya sekadar pertunjukan, tetapi juga bagian integral dari budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Inilah yang membuat wayang kulit Bekasi begitu menarik dan unik. Wayang kulit Bekasi memiliki akar yang dalam di dalam sejarah Jawa Barat. Tradisinya dapat ditelusuri kembali ke masa pemerintahan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Kesenian wayang kulit Bekasi telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang kebudayaan dan adat istiadat dari kota Bekasi. Sekarang kita lanjut ke kota wisata yang ada di Bekasi. Yang pertama ada Sabana Delta Mas. Sabana Delta Mas adalah area kerumputan yang ramai dikenal sebagai lokasi foto pre-wedding yang bagus, karena memiliki kesan otentik dan romantis. Selain untuk foto-foto, destinasi wisata ini terdiri dari rumputan yang lapang, sangat pas untuk melepas penat. Kalau kegiatan sehari-harimu berada di dalam ruangan, pasti sangat menyegarkan melihat alam sejauh mata memandang. Untuk alamat Sabana Delta Mas ini ada di Jalan Regabukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan kode pos 17530. Dan untuk jam bukanya setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan untuk harga tiketnya Rp0 loh teman-teman, alias gratis.
Yang kedua ada Transera Waterpark. Transera Waterpark merupakan salah satu taman rekreasi air yang berada di kawasan Harapan Indah, Bekasi. Tempat wisata ini memang cocok untuk alternatif tempat wisata keluarga karena wahana-wahananya yang sangat menarik. Untuk alamatnya ada di Jalan Harapan Indah, Boulevard Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan kode pos 17214. Untuk jam bukanya setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 pagi hingga jam setengah 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan untuk harga tiketnya cuma Rp33.000. Dan di Transera Waterpark ini memiliki fasilitas yaitu diantaranya ATM, gazebo, klinik, restoran, trans room, and locker, souvenir, players room, dan nursing room. Yang ketiga adalah Pantai Muara Gembong. Pantai Muara Gembong terletak di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Pantai ini merupakan pantai alami yang menghadap ke Teluk Jakarta dan Laut Jawa. Di sekitar pantai ini terdapat hamparan pasir putih serta pohon-pohon kelapa yang menambah keindahan pemandangan. Pantai Muara Gembong ini sering dikunjungi oleh warga sekitar dan wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai yang tenang. Dan yang keempat, ada Islamic Center Bekasi. Islamic Center Bekasi adalah sebuah komplek luas yang menjadi pusat kegiatan Islami. Tidak hanya masjid, di sini juga terdapat gedung hall, asrama, dan fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan keagamaan. Hal ini menjadikan Islamic Center Bekasi sebagai salah satu destinasi wisata religi yang menarik. Untuk alamatnya ada di Jalan Ahmad Yani, nomor 22, RT 05, RW 02. Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk operasionalnya dibuka setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Dan Islamic Center Bekasi mempunyai fasilitas yang sangat lengkap. Teman-teman bisa cek di https://bpic.islamiccenterbekasi.or.id. Curug Parigi. Curug yang berada di Sungai Cilengsi, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi ini tak lagi nyaman dikunjungi oleh wisatawan lokal. Tak ada satu pun lagi kegiatan di sini. Aliran kali Bekasi yang melintas di Curug Parigi tampak hitam pekat. Ikan sapu-sapu yang terbiasa hidup di sungai kotor dan tercemar tak mampu bertahan hidup di sini lagi. Untuk jam operasionalnya dibuka setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Yang keenam ada Taman Buaya Indonesia Jaya. Taman Buaya Indonesia Jaya ini ada di Bekasi, mungkin tak terlalu populer dengan sebagai tempat wisata. Padahal itu bukan tempat biasa, jadi lokasi penangkaran dan beragam atraksi. Untuk alamatnya, Taman Buaya ini ada di Jalan Raya Sarang Cibarkusa, nomor 18, Sungkaman, Kecamatan Sarangbaku, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan kode pos 17330. Untuk jam operasionalnya dibuka setiap hari Senin sampai Minggu jam 8 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiket masuknya ini sebesar Rp20.000 dan untuk anak-anak sebesar Rp6.000. Yang ketujuh ada Mall Metropolitan Bekasi. Umumnya disingkat sebagai MM Bekasi, diresmikan pada tanggal 13 Desember tahun 1993. Merupakan mall kelas menengah pertama di pusat bisnis Kota Bekasi dengan konsep one-stop shopping center, dan hingga kini tetap menjadi mall pilihan untuk berbelanja warga Bekasi dan Jakarta Timur. Variasi tenan department store, fashion, supermarket, bioskop, tempat bermain anak, berbagai tenan F&B dan restoran, toko elektronik, toko gadget, dan sebagainya yang tepat menjadikan Mall Metropolitan Bekasi dapat memenuhi semua kebutuhan berbelanja sekaligus hiburan keluarga. Untuk alamat mall ada di Jalan Villa Raya, Pakayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Jam operasionalnya setiap hari Senin sampai Minggu, jam 10 pagi hingga jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Di nomor 8 ada Klenteng Hoklai Kiong. Klenteng ini disebut-sebut sebagai klenteng tertua di Bekasi dengan perkiraan usia melebihi 300 tahun. Dengan arsitektur khas yang didominasi warna merah dan ornamen khas klenteng, tentu berwisata sekaligus beribadah ke Klenteng Hoklai Kiong menjadi pengalaman tersendiri saat berlibur ke Bekasi. Alamat Klenteng Hoklai Kiong ada di Jalan Kenari 1, nomor 1, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jam operasionalnya setiap hari Senin sampai Minggu, jam 6 pagi hingga jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Gedung ini sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Rohmat Kurnia dalam bukunya yang berjudul Tempat dan Peristiwa Sejarah di Jawa Barat menceritakan bahwa Gedung Juang menjadi salah satu pusat pertahanan rakyat Bekasi melawan penjajah. Gedung yang dahulu bernama Landhuis Tambun dibangun pada era awal abad ke-20 oleh keluarga Kouw van Tambun. Alamat Gedung Juang 45 Bekasi berada di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 29. Dan untuk biaya tarif tiketnya gratis. Dulu ada Trans Snow World Bekasi, unit bisnis hiburan terbaru dari CT Corpora. Trans Snow World memiliki konsep rekreasi keluarga berupa bentangan salju indoor terbesar di Asia Tenggara dengan tema pegunungan Jepang dan Swiss. Dimulai pada tahun 2018, Trans Snow World terus berekspansi menjadi 2 sites di Bekasi dan Bintaro, serta terus berkembang 2 sites tambahan untuk direalisasikan pada Agustus 2022 untuk Surabaya dan tahun 2023 di Makassar. Semua jenis permainan bertema salju tersedia hanya di Trans Snow World Indonesia. Alamat Trans Snow World Bekasi di Jalan Cut Mutia, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk jam operasionalnya terbagi menjadi 2, yaitu di hari kerja dan hari weekend. Untuk hari kerja tersedia dari jam 11 pagi sampai jam 7 malam. Dan untuk weekend tersedia dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Dan untuk harga tiket Trans Snow World sebesar Rp150.000. Yang ke-11 ada Stadion Patriot Candrabaga. Stadion Patriot Candrabaga adalah stadion multifungsi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Stadion ini lebih sering digunakan dalam pertandingan sepak bola. Stadion ini dibangun pada tahun 1980 untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Daerah atau Porda Jawa Barat yang keempat tahun 1984. Pada tahun 2012, stadion ini direnovasi menjadi stadion bertaraf internasional yang berkapasitas 33.000 dan diresmikan pada tanggal 11 Maret 2014. Stadion ini adalah kandang dari FC Bekasi City dan Persipasi Bekasi. Kapasitas stadion mampu menampung antara 5-10.000 penonton. Setelah direnovasi pada tahun 2012, Stadion Patriot Candrabaga memiliki kapasitas hingga 33.000 penonton. Untuk alamat Stadion Patriot Candrabaga ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 2, Margajaya, Bekasi Selatan, RT 4, RW 16, Kayu Ringin, Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17141. Yang ke-12 ada Taman Kota Bekasi. Taman Kota Bekasi merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Bekasi yang harus kamu kunjungi bersama orang terkasih dan tercinta seperti keluarga atau teman. Taman Kota Bekasi memiliki keindahan alam yang bikin adem. Selain udaranya sangat bersih karena dipenuhi banyak pepohonan,
Taman Kota Bekasi ini juga sangat strategis karena berada di tengah-tengah Kota Bekasi dan bersebelahan dengan Stadion Candrabaga. Jadi dengan lokasi yang sangat strategis ini membuat kamu semakin mudah untuk mengakses atau mengunjungi tempat wisata alam di tengah kota ini. Untuk alamat Taman Kota Bekasi ada di Jalan Veteran nomor 46, RT 6, RW 6, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17141. Teman-teman, kita tadi sudah membahas kota wisata Bekasi. Sekarang kita bahas tentang makanan khas dari kota Bekasi. Yang pertama ada sayur gabus pucung. Sayur gabus pucung sendiri adalah olahan makanan yang menjadi identitas kuliner lokal dari wilayah Bekasi, baik dari kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Gabus pucung dikenal oleh masyarakat Bekasi sebagai sebuah kuliner khas daerah. Gabus pucung telah memberikan gambaran kepada kita jika cita rasa khas yang dimiliki pada olahan gabus pucung semestinya menjadi trademark dari sebuah wilayah, khususnya Bekasi. Dan yang kedua ada kue sagon. Kue sagon merupakan makanan khas Bekasi yang terbuat dari beras ketan. Kue sagon biasanya dicampur dengan kelapa parut. Kue sagon memiliki cita rasa gurih dan lezat. Jika kamu berkunjung ke Bekasi, kue sagon bisa dijadikan buat tangan atau oleh-oleh keluarga di rumah. Ada bandeng rorot. Bandeng rorot adalah bandeng isi tanpa duri. Dulu, orang Betawi sering membuat bandeng rorot hanya pada momen tertentu saja. Namun di tangan Bapak Afif Ridwan, kuliner tradisional ini diangkat kembali, bahkan menjadi ikon oleh-oleh khas Bekasi. Afif Ridwan memulai usahanya pada tahun 2011. Usaha ini awalnya dirintis oleh ibunya, yaitu Mpok Omah. Ide awal usaha ini adalah karena ia menilai kota Bekasi belum memiliki oleh-oleh khas. Daging bandeng yang telah dipisahkan durinya kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu dan dimasukkan kembali ke dalam ikan, lalu dikukus sampai matang. Harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau, yaitu Rp25.000. Selain menawarkan bandeng rorot, juga ada menu bandeng lainnya, yaitu batik bandeng. Batik bandeng sendiri merupakan singkatan dari bakso tahu ikan bandeng dan dibanderol seharga Rp20.000. Di nomor 4 ada kue duit. Kue duit merupakan jajanan khas Bekasi yang memiliki keunikan dalam bentuknya. Bentuk kue duit sendiri mirip seperti kepingan uang logam. Hal tersebutlah yang membuat kue yang terbuat dari adonan tepung tersebut disebut kue duit. Kue duit memiliki cita rasa gurih dan manis serta memiliki tekstur yang renyah. Kue duit menjadi rekomendasi untuk kamu yang bingung akan mengasih apa oleh-oleh khas Bekasi. Kue rangi adalah kue yang terbuat dari parutan kelapa dan tepung kanji. Kemudian dicetak di dalam cetakan khusus seperti cetakan kue pukis, namun lubangnya lebih dangkal, dan kemudian dibakar. Setelah itu dibaluri oleh saus gula merah yang lembut di mulut. Bir peletok merupakan sebuah minuman khas Bekasi yang kaya akan manfaat. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe dan kayu manis. Yang ketujuh ada kue telur gabus. Telur gabus keju merupakan kue legendaris yang sangat disukai banyak orang dengan rasa yang sudah diinovasikan dengan bentuk kembung panjang, dengan rasanya yang sangat gurih dan asin keju yang sangat lezat saat digigit. Yang kedelapan ada dodol Betawi. Dodol Betawi adalah jenis dodol khas suku Betawi. Dodol Betawi ini berwarna hitam kecoklatan dengan variasi rasa-rasa yang lebih sedikit daripada dodol dari daerah lain. Rasa dodol Betawi ini hanya terdiri dari ketan putih, ketan hitam, dan durian. Proses pembuatan dodol Betawi ini sangat rumit. Yang kesembilan ada kue biji ketapang. Kenapa disebut kue biji ketapang? Karena bentuknya yang mirip biji ketapang. Kue asal Betawi ini pun dinamai dengan kue biji ketapang. Zaman dahulu di tanah Betawi tumbuh banyak pohon ketapang.
Bijinya yang sangat gurih dan renyah menginspirasi pembuatan kue ini dengan nama biji ketapang. Untuk makanan daerah khas Bekasi yang terakhir itu ada kue gembang goyang. Kenapa dinamakan kue gembang goyang? Karena proses pembuatannya itu secara digoyang-goyang pada minyak yang panas hingga terlepas dari catakan. Bentuknya pun seperti namanya, yaitu menyerupai kelopak bunga atau kembang. Oke teman-teman, yang terakhir kita akan membahas tentang tarian Bekasi. Yang pertama, ada Tari Barong Bekasi. Tari Barong merupakan peninggalan kebudayaan pra-Hindu yang melambangkan pertempuran antara kebaikan atau biasa disebut Dharma dan keburukan atau biasa disebut Adharma. Menurut keyakinan masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu, kebaikan dan keburukan selalu berdampingan atau disebut juga sebagai Rua Bihineda. Dan yang terakhir ada tarian Bocah Muara. Bocah Muara, gerapan tari berbentuk drama ini memikat pengunjung Pesta Kesenian Bali PKB ke-45. Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Bagaimana tidak, pagelaran seni tari tradisional khas Bekasi yang dibawakan oleh Sanggar Seni Kusuma, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat itu mengupas tema PKB ke-45 dengan judul Segara Kerti Prabaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban. Drama tari itu mengungkapkan kebanggaan, keceriaan, dan rasa syukur sekumpulan anak nelayan, khususnya di Muara Beting Pesisir. Dalam pagelaran itu, anak-anak sebagai pendukung memang lihai dalam menari. Mereka menari dengan properti topi dan dayung, diiringi musik khas Betawi pesisiran. Sebagai anak dari keluarga nelayan, mereka juga memiliki keinginan dan cita-cita seperti layaknya anak-anak Indonesia lainnya. Itulah teman-teman, kita sudah membahas tentang kebudayaan, adat istiadat, makanan, dan kota wisata dari kota Bekasi yang dilakukan selama 2 hari. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari video kami. Dan kami ucapkan terima kasih dan stay tune untuk video selanjutnya. Bye-bye.